Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui penggabungan Kementerian Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, Parlemen juga setuju untuk membentuk kementerian baru, yakni Kementerian Investasi. Hal ini pun membuat isu reshuffle Menteri Kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin berhembus kencang. Bersama saya Wilson Purba, kita akan berbincang lebih jauh terkait menanti reshuffle menteri. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan menyampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Pemirsa, sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan memasuki hari kedua bulan Ramadan. Harga daging sapi di Pasar Senen, Jakarta Pusat dijual hingga Rp130.000 per kilogramnya. Daging sapi yang semula Rp120.000 per kilogramnya kini menjadi Rp130.000 per kilogram. Hal serupa terjadi pada minyak kemasan dengan harga sebelumnya Rp28.000, kini menjadi Rp30.000 per kemasannya. Kenaikan harga ini terjadi karena keterbatasan pasokan. Kenaikan ini dikeluhkan pedagang dan juga pembeli. Abai protokol kesehatan terjadi di Sumedang, Jawa Barat. Ratusan emak-emak yang mengantri bantuan UMKM bahkan ada yang pingsan karena berdesakan. Ibu-ibu ini mengantri tanpa jarak, bahkan sebagian ibu-ibu ini ada yang tidak menggunakan masker. Saking ramainya antrian, bahkan ada yang pingsan karena terlalu lama mengantri. Para ibu ini mengantri untuk menerima bantuan UMKM di Gedung Geraha Insun Medal, Sumedang, Jawa Barat. Masyarakat rela mengantri sejak pagi untuk mendapatkan bantuan sebesar Rp1,2 juta dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Namun karena tidak mengikuti protokol kesehatan, antrian terpaksa dibubarkan petugas. Meski kecewa, para penerima bantuan tetap membubarkan diri dan proses verifikasi akan kembali dilanjutkan Senin pekan depan dengan membatasi penerima bantuan yang datang. Agungnya, ibu-ibunya ngapunten. Abdi bade mulai Senin Payun. Polda Jawa Barat menyiapkan sebanyak 338 pos penyekatan di seluruh wilayah Jawa Barat pada saat Lebaran nanti. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi masih adanya pemudik yang nekat pulang ke kampung halaman di tengah larangan mudik pemerintah. Polda Jawa Barat menyiapkan total 338 pos penyekatan untuk menghadang para pemudik saat libur Lebaran. Kapolda Jawa Barat mengingatkan warga yang akan mudik untuk mengurungkan niatnya lantaran pemerintah secara resmi telah melarang mudik terhitung mulai 6 hingga 17 Mei untuk menjaga tren penurunan kasus COVID-19. Libur panjang yang kerap diikuti dengan lonjakan kasus COVID-19 membuat pemerintah mengambil langkah tegas larangan mudik untuk menekan mobilitas warga. Sejauh ini tren kasus COVID-19 di Jawa Barat menurun selama penerapan PPKM Mikro dibandingkan sebelumnya. Angka keterisian rumah sakit hanya bersisa 43% atau di bawah angka standar yang ditetapkan WHO sebesar 53%. Tren penurunan kasus patut terus dijaga untuk menekan angka penyebaran pandemi di tanah air. Ke informasi lain, pemirsa, menjelang Hari Raya Keagamaan, pencairan tunjangan Hari Raya atau THR merupakan yang paling dinanti para pekerja. Jika tahun 2020 pengusaha diberi kelonggaran pemberian THR, tahun 2021 pemerintah mewajibkan perusahaan membayar penuh THR dan tepat waktu atau paling lambat 7 hari jelang Idul Fitri. Kementerian Tenaga Kerja mengeluarkan aturan pemberian tunjangan Hari Raya atau THR keagamaan. Menaker Ida Fauziah mengatakan tahun 2020 pengusaha diberikan kelonggaran pemberian THR dengan alasan kelangsungan usaha terdampak pandemi. Tahun 2021, keadaan ekonomi membaik sehingga THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. THR keagamaan diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu pekerja kontrak. Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, maka THR diberikan sebesar 1 bulan upah. THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih. Jika ada pengusaha yang tidak mampu membayar THR karena dampak pandemi COVID-19, masih diberi kesempatan dengan beberapa syarat. Salah satunya berdialog dengan para pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan.
Nah, nantinya pemirsa, hasil kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Keagamaan adalah merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan tersebut tiba. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengapresiasi keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang mewajibkan pembayaran tunjangan hari raya dilakukan secara penuh kepada pekerja dan dibayarkan minimal H-7 hari raya Idul Fitri. Pengusaha tidak diizinkan untuk membayar THR dengan cara mencicil seperti tahun 2020 lalu. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan keputusan Kemnaker sejalan dengan tuntutan para buruh se-Indonesia, yakni pelaku usaha diminta tidak membayar THR secara dicicil. KSPI meminta kepada seluruh pelaku usaha agar mematuhi keputusan tersebut. Adapun bagi para pelaku usaha yang tidak mampu membayar THR secara penuh, pengusaha diminta berkomunikasi dengan serikat pekerja, serta melampirkan laporan keuangan perusahaan yang merugi secara 2 tahun berturut-turut. Pembayaran THR secara penuh akan mendorong daya beli masyarakat. Pemirsa, perbincangan terkait menanti reshuffle menteri akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.